Ibu akan mengajar kelas 5 tentang rantai makanan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan melakukan absensi dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk kelas? Alhamdulillah, terima kasih. Agar suasana belajar lebih menyenangkan, mari kita bernyanyi bersama lagu tentang rantai makanan. Perhatikan liriknya, lalu ikuti bersama-sama ya anak-anak. Iya. Yo. 1, 2, 3. Mana di mana rumput-rumput hijau, rumput-rumput hijau dimakan si belalang. Mana di mana belalang kecil-kecil, belalang kecil-kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kalian bernyanyi dengan semangat hari ini. Itu tandanya kalian sudah siap belajar hari ini. Ya, Ibu. Dari lagu yang kita sudah nyanyikan, Ibu ada beberapa pertanyaan. Apa makanan yang dimakan belalang? Rumput. Betul. Menurut kalian, siapa yang memakan belalang? Katakanlah. Apakah semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup? Iya. Lalu menurut kalian, apakah makhluk hidup saling bergantung satu sama lain? Iya. Hebat, jawaban kalian tadi sudah sangat bagus. Ternyata semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Hubungan makan dan dimakan tersebut membentuk suatu rantai makanan. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Melalui pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasikan hubungan makan dan dimakan, menyusun rantai makanan sederhana, serta menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Coba perhatikan cerita berikut. Ayo Kumala diperhatikan. Di padang rumput dekat rumah Budi, jumlah kata semakin sedikit karena bukan pantun ya, karena banyak ditangkap oleh manusia. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada belalang dan ular di tempat tersebut? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ular semakin banyak, belalang semakin banyak. Itu. Terima kasih atas pendapat yang sudah kalian sampaikan. Nanti kita akan buktikan jawabannya bersama-sama. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, kalian akan bekerja dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Bacalah petunjuknya dengan seksama, lalu diskusikan bersama teman kelompok kalian. Sebelum memulai diskusi, coba perhatikan media yang ibu bawa. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk melangsungkan hidupnya. Hubungan makan dan dimakan tersebut membentuk suatu rantai makanan. Agar kalian mudah mengingat, ibu akan menuliskan pengertian
di papan tulis. Apa pengertian rantai makanan? Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Betul. Dalam rantai makanan, tumbuhan hijau berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan hewan yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain disebut konsumen. Coba perhatikan lingkungan di sekitar rumah kalian. Kalian pasti pernah melihat ular, belalang, katak, atau burung. Semua makhluk hidup tersebut saling berhubungan dan memiliki perannya masing-masing. Untuk mengetahui urutan rantai makanan yang benar, mari kita lakukan kegiatan ini bersama-sama. Ibu mempunyai kartu gambar. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyusun gambar pada papan media sehingga membentuk rantai makanan yang tepat. Yuk, siapa? Saya Bu. Ih, cantik aja. Dua aja. Ya udah. Sini Bu. Ya. Ya Bu. Ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah masuk. Bagus sekali. Mari kita amati susunan teman kalian. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, dimakan ular dimakan ular. Ya. Anak-anak, sekarang kita sudah mengetahui urutan rantai makanannya. Selain mengetahui urutannya, kita juga perlu mengetahui peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Perhatikan, Ibu akan menuliskan peran masing-masing makhluk hidup di papan tulis. Dicatat ya anak-anak. Iya Bu. Coba, produsen itu apa? Belalang apa? Konsumen 1. Katak? Konsumen 2. Ular? Konsumen 3. Elang? Konsumen puncak. Ya, jadi setiap makhluk hidup memiliki peran penting masing-masing. Apabila salah satu jumlahnya berkurang, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Apa yang dimakan katak? Belalang. Siapa yang memakan katak? Ular. Jika jumlah katak berkurang, apa yang akan terjadi pada belalang? Semakin
Ya. Kalau ular? Semakin dikit. Ya, diskusikan jawabannya bersama teman kelompok kalian. Tuliskan hasil diskusinya pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Ini dikerjakan ya. Ya, Ibu. Bu, ini gimana ya, Bu? Ini belalang ya? Ya. Oke, waktu diskusi selesai. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yo, Risma. Ya, Ibu. Mainan sendiri salah. Ayo, boleh ya main. Ayo. Kelas. Iya, Ibu. Ayo. Oh. Belalang akan semakin banyak karena tidak dimakan kata, sehingga makanan padi berkurang. Ular juga akan berkurang karena tidak ada kata untuk dimakan, Ibu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya atas penjelasannya. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan? Dimas. Ini ularnya. Ya, Bu. Mau ngapain? Mau presentasi loh. Ya, ayo mainan sendiri. Boleh sekian. Belalang akan semakin banyak karena tidak dimakan kata, sehingga makanan padi berkurang. Ular juga akan berkurang karena tidak ada kata yang untuk dimakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali kalian sudah berani menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat teman. Mari kita periksa kembali jawaban yang telah disampaikan. Dari kegiatan ini kita mengetahui bahwa makhluk hidup saling bergantung melalui hubungan makan dan dimakan yang membentuk rantai makanan. Oleh karena itu kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh menangkap hewan sembarangan atau merusak ekosistem, merusak lingkungan. Karena setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Ya. Apa yang akan terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan berkurang? Merusak. Ekosistem terganggu. Ya, betul sekali. Setelah mempelajari rantai makanan, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga makhluk hidup di lingkungan sekitar? Tidak merusak lingkungan. Ya, luar biasa, kalian sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini membuat kita semakin peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup di sekitar. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa Ibu pimpin. Tempat duduk siaga, berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Widya Oktaviani dengan NPM 2354027, Prodi WGSD kelas 01. Di praktik mikroteaching yang keempat ini, saya akan mengajar kelas 4 mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi hak dan kewajiban. Anak-anak semuanya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba dicek kanan kirinya ada nggak yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Iya.
Ayo kita nyanyi dulu, nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun dan menghargai orang lain. Siapa yang masih ingat contoh dari hidup rukun di sekolah ataupun di rumah? Saya Bu, di rumah menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Di sekolah tidak mengejek atau menghina teman Bu. Iya, ketika kita menghargai orang lain, kita membantu kedua orang tua kita mematuhi aturan yang ada di sekolah, itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau hanya kewajiban. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban, contohnya kita belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh, apa yang kita dapatkan? Mendapatkan pelajaran atau ilmu. Nah, sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban itu disebut dengan hak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Diharapkan kalian semua setelah mengikuti pembelajaran hari ini dapat mengenali pengertian hak dan kewajiban, dapat mengidentifikasi contoh-contoh dari hak dan kewajiban yang ada di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan kalian semua dapat menjunjung tinggi sikap tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Iya Bu. Sekarang Ibu ada gambar. Di gambar ini, apa yang menyebabkan kelas menjadi kotor dan tidak nyaman buat belajar? Kelas menjadi Tiket Bu. Ada sampah Bu. Terus kewajiban apa yang belum ditunaikan? Melaksanakan tiket kelas. Mereka belum piket kelas. Putri. Lalu solusi agar kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Adalah.
adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan sebagai manusia. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah perbedaan hak dan kewajiban. Perbedaan dari hak dan kewajiban, kalau hak itu dapat dinikmati, dapat dirasakan. Contohnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan kewajiban itu harus dilaksanakan, dilakukan. Contohnya membantu pekerjaan rumah. Kemudian pentingnya melaksanakan hak sebelum menuntut kewajiban karena agar melatih kita untuk memiliki sikap tanggung jawab dan tertib, menjadikan hidup rukun dan harmonis. Apabila kita abai, maka yang kita dapatkan adalah akan terjadi konflik dengan orang lain, maka lingkungan menjadi tidak tertib. Yang selanjutnya, contoh dari hak dan kewajiban di rumah. Contoh hak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makan dan minum, mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan kewajiban kita di rumah adalah membantu pekerjaan rumah, patuh dengan orang tua, rukun dengan anggota keluarga. Bu, dicatat gak, Bu? Ya, dicatat. Selanjutnya adalah hak di sekolah. Contohnya, hak di sekolah adalah mendapatkan bimbingan dari guru. Terus,
mendapat menggunakan fasilitas sekolah. Yang selanjutnya, mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kalian bisa menyebutkan kewajiban yang ada di sekolah? Contohnya sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan, Baik. menjaga fasilitas sekolah. Ya, selanjutnya adalah hak yang ada di masyarakat. Ada yang bisa membaca hak dan kewajiban di masyarakat. Contohnya apa haknya? Hidup aman dan damai, menggunakan fasilitas umum, mendapatkan keamanan. Selanjutnya, kewajiban di masyarakat, kita harus mengikuti kegiatan gotong royong, menjaga fasilitas umum dan mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, Ibu ada media. Di media ini kalian harus memasukkan di kantong mana hak dan kewajiban ini. Ada yang ingin mencoba? Aku mau. Ayo, silakan, baca dulu. Silakan dibaca dulu. Mengikuti kegiatan gotong royong, Maksudnya ke kewajiban di masyarakat. Selanjutnya ada yang ingin? Aku mau. Saya Mendapatkan bimbingan dari guru. Ya. Selanjutnya, bagus. dua guru boleh. Menghormati guru dan karyawan di sekolah. Maksudnya ke kewajiban di sekolah. Ya. Terus menggunakan fasilitas sekolah. Selanjutnya, membantu pekerjaan orang tua. Kewajiban di rumah. Lalu Mendapatkan sayang orang tua. di rumah. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Ini sudah jadi? Sudah. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Saya. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Yang pertama ada masalah siswa tidak melaksanakan piket. Solusinya pembagian jadwal piket kelas. Yang kedua, masalahnya kelas menjadi kotor. Solusinya buat kesepakatan atau sanksi bagi yang buang sampah sembarangan. Dan ketiga, masalahnya teman merasa tidak nyaman belajar. Solusinya ajak semua teman untuk membersihkan area kelas. Ya, tepuk tangan. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Kalau tidak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tapi kita juga wajib melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, maka hidup akan tertib, adil, dan harmonis.
Hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, maka di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari hubungan antara hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Perkenalkan, nama Ibu Nadia Yoga Natasha, NPM 2354070. Di sini Ibu akan praktek microteaching dengan materi kelas 5, yaitu membiasakan sikap disiplin di sekolah. Sebelumnya, apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa Ibu pimpin saja. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, di sini Ibu ingin memastikan bahwa semuanya hadir. Di sini adakah yang tidak masuk pada hari ini? Masuk Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat terlebih dahulu ya, supaya tidak ngantuk dan kita bisa fokus pada pembelajaran pada hari ini. Ibu hitung ya. Tepuk semangat. Lagi Bu, lagi boleh. Yang kencang ya. Iya Ibu. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak, kalian sudah bersemangat pada hari ini. Oke anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi pagi datang tepat waktu? Saya. Semua datang tepat waktu ya. Terus siapa yang sebelum berangkat sudah menyiapkan buku dan saya? Sekali. Nah, kebiasaan yang sudah kalian lakukan itu yaitu datang dengan tepat waktu, menyiapkan perlengkapan sekolah merupakan salah satu contoh sikap disiplin. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan sekolah. Jangan lupa dicatat ya. Ya, Kelas 1 ya? Oke anak-anak, perhatikan
dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya disiplin di lingkungan sekolah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian disiplin, mengidentifikasi contoh disiplin di lingkungan sekolah, kemudian menyebutkan manfaat sikap disiplin, menerapkan sikap disiplin di kehidupan sehari-hari. Harapan Ibu setelah pembelajaran materi ini kalian bisa menerapkan sikap disiplin di manapun kalian berada ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini judul materi kita hari ini adalah pentingnya disiplin di lingkungan sekolah. Ibu sudah menuliskan pengertian disiplin. Kita baca bareng-bareng ya. Iya. Yuk, kita baca bersama-sama. Disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oke, luar biasa. Nah, jadi sikap disiplin itu garis besarnya adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan. Jadi, di sini Ibu akan memberikan sedikit contoh dulu ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Contoh sikap. Wah, sikap dulu. Sikap. Jangan gitu ya anak. Yuk kita fokus lagi. Ibu akan berikan contoh sikap disiplin seperti datang sekolah tepat waktu. Kemudian ada yang tahu apa arti sikap disiplin? Tidak ada yang tahu. Berangkat Berarti sekolah dengan teman waktu. kan Ibu sudah bilang tadi. Yang lain coba contoh yang lain. Membuat sama pada tempatnya. Betul pagi. Gosok gigi. Gosok gigi. Terus mandi. Enggak jadi gini ya. Contoh sikap disiplin di sekolah itu contohnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, menjaga kebersihan, tertib saat pembelajaran. Nah, contoh seperti ini tadi kalian belum disiplin ya anak-anak. Belum tertib saat pembelajaran. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan akibat tidak disiplin itu apa aja. Ada yang tahu? Kalau kalian tidak karena itu bermalas-malasan. akibatnya Mbak. Ya. Apa yang kalian dapat ketika kalian tidak melakukan Datang teman. tidak Kegiatan tidak terjadwal. betul. Tugas tidak selesai, mendapat teguran dan hukuman, tidak dipercaya orang lain, dan mengganggu ketertiban sekolah. Jadi itu adalah akibat jika kalian tidak disiplin. Kemudian Ibu juga akan menerangkan tentang manfaat sikap disiplin. Yang pertama, belajar lebih teratur dan efektif, mudah mencapai tujuan, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi itu ya anak-anak, pengertian, contoh, manfaat dan akibat sikap disiplin. Kemudian Ibu di sini mempunyai media. Di sini ada beberapa kegiatan anak sekolah. Jadi Ibu mau salah satu maju ke depan untuk menerangkan media yang Ibu buat. Adik Kumala. Ya silakan Mbak Kumala. Nah, dapat apa? Tidak mengerjakan PR, Bu. Kalau tidak mengerjakan PR itu termasuk sikap disiplin atau tidak? Iya. Betul sekali. Nah, kalau kalian tidak mengerjakan PR itu akibatnya apa, Nana? Dimarahin guru. Dimarahin guru. Betul sekali. Ada lagi? Tidak mendapatkan nilai, Bu. Benar.
Oke Mbak, sekali lagi ya. Adik. Adik itu Menghormati guru. Menghormati guru itu termasuk sikap disiplin atau tidak? Disiplin. Betul sekali, karena menghormati guru itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai murid ya Nana. Iya, Bu. Jadi kita harus menghormati guru kita. Oke Mbak, terima kasih ya. Oke anak-anak, jadi ini tadi contoh medium yang sudah Ibu buat untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang coba pikirkan anak-anak. Iya, Bu. Apa Bu? Bapak mau tak Ibu mau bertanya dan kalian coba ulangi penjelasan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu ingin mengetahui apakah kalian tadi memperhatikan Ibu atau tidak ya? Iya, Bu. Garis besarnya adalah disiplin itu merupakan sikap menaati peraturan dan melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Contohnya apa aja tadi? Berangkat sekolah tepat waktu, Waktu. buang sampah pada tempatnya, hormati guru. Ya, jika kita disiplin, kegiatan belajar menjadi tertib, nyaman, dan tujuan belajar dapat tercapai. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD untuk kalian kerjakan ya Nana. Iya. Sebelas. Sudah Pak? Sudah Nana? Sudah. Mungkin ada yang sulit? Ini jawabannya apa? Sikap apa saya? Ini ini tadi pengertian sikap disiplin apa ya Nak? Sudah Nana? Sudah. Sekarang Ibu mau kalian salah satu kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo Pak. Ayo Pak. Siapa Bu? Dibacakan ya. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Ya. Kemudian soal kedua, Mengapa kita membiasakan sikap disiplin di sekolah? Karena membentuk pribadi yang bertanggung jawab, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok satu ya. Iya Bu. Oke, KPD bisa dikumpulkan ya Nana. Baik, Ibu. Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian telah berani menyampaikan pendapat di depan kelas. Mari kita melanjutkan materi kita pada hari ini. Oke anak-anak, sikap disiplin bukan hanya diperlukan di sekolah, tapi juga harus diterapkan di rumah, di lingkungan, dan masyarakat. Jika sejak kecil kita terbiasa disiplin, maka ketika dewasa kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan sukses. Oke anak-anak, di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita telah belajar tentang disiplin, yaitu sikap menaati peraturan dan tanggung jawab. Contoh disiplin di sekolah adalah datang tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin juga memiliki banyak manfaat seperti membuat kegiatan belajar lebih tertib dan tanggung jawab. Oke anak-anak hebat, mulai hari ini kita biasakan sikap disiplin ya.
Disiplin bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita sadar bahwa disiplin adalah kebiasaan yang baik. Orang yang disiplin akan lebih mudah mencapai keberhasilan dan cita-citanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi